Biasanya ya merpati yang terkena hawa dingin akan susah makannya ya, biasanya seperti itu. Apalagi ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saifin di channel Arif Putus. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini ya, saya akan review ya. Kebetulan merpati ikan saya sedang ngeram ya, bisa dilihat di belakang ya. Ya paling ibaratnya belajar ngeram-ngeraman lah, ibaratnya belum bisa ngeram ya, masih belajar ngeram ya. Bisa dilihat teman-teman, merpatinya segelabakan ya, dan tidak mau masuk ke dalam buku pon. Makanya dari tadi saya tutup buku ponnya. Padahal yang sebenarnya ya jatahnya ini jatahnya dia masuk dan jatahnya ngeram, tapi malah betinanya yang ngeram ya. Ya dilihat itu kalau dimasukin ngebrontak ya, ibaratnya ya masih biasa lah, ibaratnya namanya juga piyik. Harap dimaklumi ya, mungkin dia perlu tahap pembelajaran dan perlu proses untuk belajar mengeram. Ntar kalau sudah dewasa pun akan terbiasa dan akan pintar ya, ibaratnya akan bisa ngeramnya ya. Bisa dilihat ya, kalau dikeluarkan paling apa ya, mencari musuh ya, ibaratnya mencari musuh. Dan bisa dilihat ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, ini merpatinya ya. Ini merpatinya, kebetulan merpatinya saya sepet ya dari pijikan, jadi jinak sekali ya. Bisa dilihat ya, ini merpatinya kemarin kebetulan merpatinya giring bagus banget, giringnya super bagus ya. Mungkin ini terbawa gen kepada bapaknya ya, ibaratnya bapaknya logis juga giringnya sangat bagus sekali. Dan kebetulan merpatinya lagi giring atau sedang giring ya bapaknya ya, dan ini anakannya ya. Kebetulan satu sarang jantan semua ya, ini kakaknya dan adiknya masih belum saya jodohkan karena masih laptika ya, masih galak, birahinya belum bagus, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Ini adalah merpati yang kemarin giringnya sangat bagus ya. Saya belum berani untuk mengelop ya, karena riskan cedera biasanya ya, atau rawan cedera biasanya, karena merpati ikan yang baru perdana giring biasanya kontrolnya sangat susah ya. Makanya saya nggak berani untuk mengelop merpati piyik yang sedang giring, karena giringnya super bagus banget dan saya bisa memprediksi ya, ibaratnya ini terbangnya dan setutnya pun akan bagus ibaratnya. Makanya saya, karena merpati ini belum ngeram, saya belum berani untuk mengelop ya atau membalap merpati ya, nunggu habis ngeram dulu baru otomatis fokus betinanya ya, fokus betinanya lebih baik mungkin seperti itu ya, karena sudah mengalami fase ngeram ya ibaratnya ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kebanyakan ikan dari kandang saya itu rata-rata begini semua ya, jinak semua, karena saya dari umur merpati ya, ibaratnya piyik merpati dari umur 12 hari atau 10 hari saya sudah angkat dan saya lolokan sendiri, saya sepet sendiri sampai besar dan sampai birahi ya. Karena saya biasanya jarang mengubar ya, jarang mengubar karena ya harap dimaklum ya, karena tempatnya terbatas. Karena saya sudah mengalami kejadian yang dulu ya, merpatinya saya umbar, kebetulan rumahnya di dekat jalan ya, jadi tidak bisa disalahkan karena itu adalah jalan ya, otomatis kita yang harus mengantisipasi ya. Makanya saya mengantisipasi dengan cara tidak mengubarnya ya, paling saya umbar di dalam kandang ya, ibaratnya ya saya di dalam di kandang ya, paling 5 menit atau 7 menit ya biasanya saya masukin ke kandang. Ya berani saya keluarkan, takut tertabrak sepeda motor kayak kejadian yang dulu ya, makanya saya nggak berani untuk mengubarnya ya. Oke ya, sebentar ya saya akan reviewnya ya, barangkali teman-teman penasaran dengan merpati ini. Jadi lihat ya, merpatinya sangat jinak sekali. Nah, sangat jinak sekali, dan ini baru ngeram ya, ini sedang ngeram, kemungkinan kurang lebih baru 4 harian atau 5 harian lah kurang lebih ya. Tapi namanya juga merpati baru perdana ngeram ya, harus memaklumi ya, karena tidak belum bisa lah, ibaratnya belum bagus anggernya ya. Biasa ya keluar masuk itu sudah biasa, harap dimaklumi. Tapi ntar kalau setelah 3 ngeraman biasanya akan lebih baik, anggernya pun akan
bagus ya, intinya seperti itu. Biasalah seperti biasa, namanya juga merpati piyik ya, harap kita maklumi teman-teman, jangan khawatir ya apabila merpati piyik lagi ngeram itu sering keluar ya. Biasanya merpati piyik seperti itu karena butuh proses ya untuk belajar mengeram, itu sudah biasa. Dan teman-teman jangan khawatir ya, ntar juga kalau terbiasa belajar proses ya meram ntar sendiri. Kayak ini kembali saya akan mereview ya, barangkali teman-teman ibaratnya ya belum tahu lah ibaratnya seperti itu ya. Ini merpatinya ya, larnya bagus-bagus banget, rapet-rapet banget ya, larnya mirip seperti bapaknya, ya. Dan dari segi ekornya pun bisa dilihat ya, bagus banget. Badannya kecil agak panjang, dan dari sapi kudangnya ini yang istimewa ya menurut saya ya. Ini adalah lain daripada yang lain di antara piyikan merpati yang ada di kandang saya. Ini adalah merpati yang mempunyai sapi kudang lain, lebih kepada betinanya ya. Kalau ilogis atau indukan jantannya itu agak renggang. Kalau ini rapet, renggangnya sedikit banget ya, cenderung ke rapet dan keras ya. Padahal saya berharap renggang sedikit ya, rapet agak rapet sedikit banget ya. Jadi ya istilahnya rapet cuma lentur ya, itu adalah favorit saya, tapi nggak masalah ya. Tapi lumayan bagus lah, intinya saya sudah mempunyai feeling bagus pada merpati ini, otomatis ya tinggal kita sabar aja dalam melatihnya ya. Tinggal kita sabar saja dalam melatih merpati tersebut. Insya Allah ya, ini adalah merpati yang akan biasa ya saya akan latih, dan insya Allah bila bagus atau mampu ya akan saya ikutkan kepada perlombaan. Intinya seperti itu ya, intinya kita silaturahmi bareng sesama penghobi merpati. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, ini adalah merpatinya ya. Jadi lihat ya, paling dia terbang ke atas buku pohonnya ya, makanya dari tadi saya buku pohonnya saya tutup karena kalau dibuka otomatis akan memberontak dan akan mengganggu konsentrasi ngeram pada betinanya ya, dan akan berefek kepada telurnya ya, bisa jadi pecah ya intinya ya, karena berantem di dalam kupon biasanya seperti itu ya. Karena kasus yang kemarin saya juga seperti itu ya, saya diamkan di dalam kupon, akhirnya merpatinya memberontak dan pecah semua telurnya. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa ya, itu adalah pelajaran yang penting bagi saya sendiri ya, untuk mengingatkan ibaratnya kita jangan tekor dalam merawat burung merpati atau memelihara burung merpati. Intinya seperti itu ya, intinya di sini sharing bareng ya teman-teman tentang dunia merpati ya. Oke, semoga teman-teman tidak bosan melihat video dari saya ya. Intinya seperti itu, di sini saya belajar bareng, intinya tidak bermaksud untuk menggurui ya, intinya di sini sama ratakan semua ya. Ini jalin silaturahmi, salam satu hobi, jalin silaturahmi, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali ada kekurangan yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semuanya, dan saya mohon dimaafkan ya. Kebetulan ini sedang mendung-mendungnya ya, biasa lah seperti itu ya, makanya saya kalau jam segini ya ibaratnya waktunya untuk pemberian makan agar tidak telat. Biasanya ya merpati yang terkena hawa dingin akan susah makannya ya, biasanya seperti itu, apalagi ini dalam musim penghujan ya. Makanya kita harus mengantisipasi kesehatan merpati ya, jangan sampai telat untuk memberikan makan kepada merpati ya. Jadinya seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.